Hai, ketemu lagi dengan saya Rio di channel YouTube kesayangan kita Fun Collection. Ketemu lagi di part ketiga. Ya, part ketiga series raket dari Velet. Ya. Di part pertama kita sudah bahas mengenai TG Power. Di entry level kita punya TG Power, di mid level kita punya Aerocarbon, dan terakhir kita ada di high end level dengan Woven TJ Series. Oke, apa itu Woven TJ Series? Kita akan kupas semua informasinya dan apa aja yang teknologi yang ada di raket ini. Tapi sebelumnya, saya mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah stay tune terus di channel kita. Yang sudah subscribe, terima kasih banyak. Yang sudah share ke teman-teman yang lain, terima kasih banyak. Bagi teman-teman yang mungkin baru pertama kali mampir di channel ini gitu kan, saya minta teman-teman untuk klik tombol subscribe dan aktifkan loncengnya biar teman-teman semua dapat notifikasi bila kami ada review produk-produk terbaru mengenai dunia badminton seperti itu. Oke, ya teman-teman, yuk kita lanjut reviewnya. Teman-teman, yang saya pegang ini yang atas adalah series dari Woven TJ Power. Ya, nanti kita akan lihat kenapa dikasih nama Power, ya kan? Kemudian yang bawah itu adalah Woven TJ 1000 atau 1000. Nah, namanya 1000 teman-teman ya. Kalau dilihat memang dari dua ini klasifikasinya apakah nanti sama gitu kan? Kita cek aja lah gitu kan, nggak usah ngomongin nanti di awal teman-teman nanti bingung gitu kan. Lebih baik kita lakukan review dulu spesifikasinya, kemudian kita cek dengan mesin, nah terakhir baru kita lihat kemana sih spesifikasinya. Makanya itu teman-teman stay tune terus, jangan kemana-mana ya. Oke, kita mulai dari atas ya teman-teman. Oke, dari frame. Nah, satu-satu ya teman-teman ya. Nah, frame dari Woven TJ Series ya. Di sini ada tulisannya paling atas adalah Woven 40 Ton System. Nah, jadi yang dimaksud adalah material yang mereka gunakan ya teman-teman. Material woven dari Jepang ya, di mana 40T-nya itu adalah teknologi terbaru dari Jepang. Diklaim pori-porinya lebih kecil dan halus, juga kuat. Memang banyak kan raket-raket tipe high end ya pasti menggunakan material woven seri-seri terbaru nih teman-teman ya. Kalau yang Yonex mereka punya high modulus yang 40T juga, itu dari Toray Industries. Nah, kalau yang ini kita masih belum tahu apakah Toray ataukah Mitsubishi seperti itu teman-teman ya. Dari tipe frame memang atasnya ini seperti mengotak ya teman-teman ya. Jadi kalau kita bisa bilang bahwa ya seperti Yonex dengan isometrik ya, ini dengan aerodynamic sistemnya. Kalau ini memang sudah dibuat seperti ini dan tidak ada jelasan atau informasi dari teknologi Velet ya, apakah mereka menggunakan ini namanya apa gitu ya. Jadi kita sebut juga ya samalah isometrik, karena kita tahunya ini isometrik ya, dimana isometrik sweet spotnya akan lebih besar seperti itu. Nah, kemudian dari frame-nya ini adalah alternatif box frame dan aero. Waduh, nah, ini agak sedikit high tech ya teman-teman ya. Mereka bilang alternatif box aero ya, memang di atasnya di sini seperti box aero ya teman-teman ya, box frame ya. Ini memang sedikit ngebox tapi tetap masih ada shape-nya. Jadi mungkin di atasnya sini dengan box frame mereka akan lebih kuat ya teman-teman ya, lebih stiff juga. Karena kalau dilihat nih teman-teman di bagian ujungnya sini memang masih ada sedikit resizing ya. Jadi kalau memang ada penekukan di sini mereka akan lebih sedikit memberikan, kalau stiff itu berarti keras ya teman-teman ya, lebih sedikit ada keras di sini seperti itu. Kemudian di bagian sini ini, nah teman-teman kalau lihat kemarin yang di part pertama pada seri TJ Power ya, itu sama
teknologinya yang digunakan dengan woven juga, woven TJ. Ini adalah wave transmission ya teman-teman ya. Tapi wave transmissionnya nanti kita akan lihat bahwa wave transmissionnya akan beda dengan seperti yang di TJ1000 gitu ya. Wave transmissionnya ini mereka akan memberikan mendistribusikan tension yang rata antara kiri dan kanan dari stringnya seperti itu. Kemudian, nah kenapa dinamakan alternate box frame dan aeroframe? Nah, yang di bawah ini aeroframe teman-teman ya. Jadi di tengah-tengah frame-nya itu seperti ada garis dan itu membentuk shape. Nah, itu jadi dari aeroframe-nya ini itu pasti sudah diharapkan mengurangi koefisien gesek pada saat teman-teman melakukan smash seperti itu. Oke. Kemudian ada high forming system ya. Jadi memang dari materialnya yang digunakan ada power kernel ya. Itu bisa memberikan material yang ringan tapi kuat seperti itu teman-teman ya. Nah, jumlah grommetnya ada 76 grommet seperti itu dengan warna hitam ya. Jadi memang menarik. Warna dasarnya ini hitam dengan aksen seperti ada gold, antara gold dan orange ya warnanya ya teman-teman ya pada frame gitu. Kemudian nah T-join-nya sudah T-join power system dengan slingshot. Nah, teman-teman kalau yang lihat yang di part 1 ya, semua TJ series power, baik yang power, control ataupun yang speed juga memakai slingshot system. Ya, kalau teman-teman lihat memang pada di T-join-nya ini bentuknya seperti ketapel. Jadi bisa memberikan kalau ketapel itu ditarik, ya kan, tetap kuat, ya kan. Kemudian begitu dilepas karetnya dan dia memberikan suatu fleksibilitas yang baik di sini ya teman-teman ya di bagian T-join-nya. Jadi menambah force, menambah power, menambah kontrol yang baik buat teman-teman pada saat melakukan pukulan atau bermain di lapangan. Nah, seperti itu. Jadi itu yang ada di frame ya kan dan ada di T-join. Di T-join-nya juga berbeda dengan TJ series. Kalau TJ series itu di T-join-nya ada logo velg. Kemudian di part 2 kita ada aerokarbon. Aerokarbon itu di T-join-nya ada tulisan velg dengan horizontal. Nah, yang di part 3 ini kita lihat woven TJ series itu pada T-join-nya ada tulisan velg, tetapi tulisannya vertikal. Nah, jadi di antara part 1, 2, 3 itu nggak ada yang sama ya teman-teman ya. Baik yang power maupun yang 1000. Nah, teman-teman bisa lihat tulisan velgnya vertikal, bukan horizontal. Ya, nggak sama dengan yang aerokarbon. Oke, dari frame, nah teman-teman frame yang di TJ1000 juga teman-teman. Nah, ada tulisan Pro. Nah, kembali ke laptop, kembali ke raket bahwa mereka mengklasifikasikan dari raket-raket mereka ya. Kalau TJ series yang part 1 mereka klasifikasikan ke raket master. Aerokarbon di part 2 itu profesional sama pro. Dan yang di part 3 ini kita lihat woven TJ series juga masuknya seriesnya ke pro ya teman-teman ya. Gitu. Tapi apakah hanya untuk pemain pro? Enggak juga teman-teman. Jadi dari mana kita menghubungkan antara master dan pro? Mungkin pro ini harganya di level middle sampai high end. Nextnya dari material yang digunakan. Nah, material yang digunakan sama dengan yang di frame, itu adalah 40T nano karbon ya, nano woven karbon. Terus kemudian ada tulisannya woven TJ karbon. Woven TJ karbon. Woven TJ power ya teman-teman, bukan TJ karbon. Kemudian ada NBT plus, yaitu di mana nano booster tube ya di tube-nya. Jadi memang tube-nya pakai material yang tengahnya bolong
dan diyakinkan atau diklaim bisa lebih kuat dan lebih flat gitu kan. Nah, mengenai flatnya ya ini mid ya teman-teman ya, mid antara flat dan stiff, sama enak. Yang TJ1000 sama, ini juga mid juga teman-teman. Kemudian speknya adalah 285 plus minus 2. Nah, kita cek ya teman-teman ya nanti ya. Dan wow, teman-teman, kalau untuk yang TJ series ini berapa? Oke. Untuk yang woven TJ series ini, kalau yang tadi dibilang di part 1 TJ series maksimal tension 35. Kita bilang cukup tinggi teman-teman ya. Nanokarbon 35. Ya, tinggi juga. Dan ini mungkin adalah maksimal tensionnya adalah 42 lbs teman-teman. Tinggi sekali. Dan kita bisa bilang, wah ini adalah raket dengan mega tension. Nah, seperti itu teman-teman ya. Jadi tensionnya tinggi, 42 lbs. Oke. Kemudian dari spesifikasi kita lihat ada grafir di shaftnya, terus ada tulisan RB, ya, mungkin ya raket badminton ya kita bisa bilang. Setelah di shaft kita ke kun. Nah, kunnya kalau teman-teman bisa lihat, kunnya ini sama seperti tipe yang aero karbon di part 2. Sepintas sama, tetapi pada saat di samping kiri kanan itu ada sedikit shape, dan di muka belakangnya itu flat ya. Jadi untuk placement jempolnya enak sekali ya, pas untuk jempol saya yang besar, pas. Kemudian ada tulisannya FTP. Nah, mungkin ini kode dari Velvet Pro ya. FT adalah Velvet, P-nya adalah Pro. Kemudian nah 4U-G1, jadi level di 80 sampai 85 dengan grip kecil ya, 83 mm ya teman-teman ya. G1 sama dengan G4 Yonex ya, seperti itu. Kemudian nah yang menarik adalah dari grip warna putih ya teman-teman ya. Dan kalau warna putih ini bentuk heksanya itu kelihatan sekali ya teman-teman ya. Kemudian ada emboss tulisan dan logo Velvetnya juga. Jadi kalau yang hitam nggak terlalu kelihatan, tapi kalau yang putih memang kelihatan sekali dan kelihatannya menarik gitu ya. Oke, itu dari grip dengan material PU non-woven. Kemudian capnya sama seperti yang lain, slightly ungu ya teman-teman ya, dengan logo Velvet warna putih. Oke, itu woven TJ Power. Kemudian kita beralih ke woven TJ1000. Nah, woven TJ1000 dominan warna adalah black, jadi kita bisa bilang ini adalah black color. Oke, kita mulai dari frame juga. Nah, dia tulis di sini teman-teman ya, low aerodynamic. Ya. Kalau tadi yang TJ Power mereka bilang alternate box dan aero shape ya. Kalau di sini adalah low aerodynamic. Nah, kalau bisa lihat teman-teman, memang di frame itu nggak terlalu banyak shape yang tajam-tajam ya, nggak kayak yang di TJ Power. Yang di TJ1000 ini dia bilang low aero frame, jadi shape-nya ada, cuma bentuknya sudutnya itu apa ya, nggak tajam. Jadi sudutnya itu apa ya, manis gitu teman-teman. Dan apa ya, bukan lembut. Kalau lembut kan berarti dia dipakang lembek gitu ya. Tapi ini sudutnya itu nggak tajam, smooth ya, kita bilang smooth, dan membentuk aero dinamik yang bagus. Jadi pada saat melakukan pukulan atau smash, mengurangi koefisien gesekan terhadap udara, seperti itu ya. Nah, dari low aerodynamic kita lihat teman-teman, di sini ada tulisannya high speed frame. Nah, jadi memang didesain sedemikian rupa sehingga low aerodynamicnya ada, terus menambah kecepatan. Jadi seperti itu ya teman-teman ya. Kemudian, nah
Yang kenapa tadi saya bilang bahwa wave transmission design di 1000 di TJ1000 berbeda dengan TJ Power, karena kalau TJ1000 itu desainnya ada di samping sini ya. Tetapi kalau untuk yang TJ1000 itu desainnya ada di sini, teman-teman. Nah, jadi kenapa wave transmissionnya ada di sini? Kemungkinan diharapkan dari pelet juga bukan hanya absorption dari senarnya itu terbagi rata di frame, tapi juga pada saat melakukan smash atau pukulan, force yang ada di sini itu juga bisa terbagi dengan baik ya. Fleksibilitasnya ada, jadi seperti itu. Nah, dari situ kita kemudian beralih ke frame yang di sini. Nah, di sini memang kan dia bilang atasnya tadi adalah low aerodynamic. Nah, di bawahnya sini ada sedikit box frames ya teman-teman. Jadi sedikit box lagi dan kembali ke laptop. Nah, bukan. Kembali lagi ke raketnya. Nah, raketnya dengan 76 grommet ya, teman-teman. 76 grommet. Kalau dilihat bahwa ini dari T-joint-nya juga merupakan T-joint tipe barunya mereka ya, T-joint power system dengan slingshot. Nah, apa itu slingshot? Tadi juga kita sudah bahas. Jadi T-joint-nya sama ya. Kemudian untuk grommet bagian T-nya tidak menyambung ya, masih terdiri dari grommet yang sendiri-sendiri. Nah, jadi grommet jomblo ya teman-teman ya. Oke. Tadi kita sudah lihat juga tulisan velletnya ya pada sari yang TJ Power dengan TJ 1000 ini vertikal, tetapi pada saat di TJ 1000 ini tertulis Vellet Pro. Nah, jadi lebih jelas lagi ya, Vellet Pro. Gitu teman-teman. Oke, dari T-joint kita lihat ke shaft. Shaftnya ada tulisannya woven ya. Jadi memang ini adalah materialnya adalah woven graphite ya kan, dengan kode 40T woven graphite juga, 40T carbon woven graphite ya kan. Kemudian ada spesifikasinya tertulis 295 plus minus 2 ya teman-teman. Jadi hampir sama dengan yang TJ Power ini, dia juga 295, oke sama. Nah, tetapi berbeda di maximal tension advice-nya, yang tadi 42 ini cuma 35. Jadi sama dengan raket vellet yang di part 1 part 2 TJ series dengan aero carbon. Seperti itu ya teman-teman ya. Kemudian dari situ shaft-nya ini kalau teman-teman bisa lihat, bukan shaft ya, sampai ke frame itu catnya sedikit lebih ngedoff ya teman-teman, nggak terlalu shiny atau glow ya kan, nggak terlalu mengkilat. Dan kalau bisa dilihat ini aksen karbonnya kelihatan sekali di antara frame ini, di antara shaft. Jadi motif karbonnya ini kelihatan sekali ya teman-teman ya di shaftnya ini. Kemudian kita beralih ke kun. Di kun, nah di kun ini berbeda dengan kun yang ada di TJ Power ya. Teman-teman bisa lihat dari kunnya juga berbeda size ya, berbeda size dan berbeda bentuk shape. Kalau TJ Power itu lebih mengarah ke kunnya aero carbon. Kalau untuk yang TJ 1000 ini lebih sedikit mirip ke TJ series power speed dan kontrolnya ya. Jadi lebih sedikit panjang dan pada tempat placement jempolnya juga tidak terlalu besar, tapi cukup nyaman ya. Cukup nyaman. Kemudian ada spesifikasi 3U dan G1. Nah, berarti beratnya ada di 85 sampai 90 seperti itu teman-teman. Dari kun kita ke gripnya sama dengan yang putih, hanya berbeda warna ya. Materialnya bion dan woven, dan terakhir kita lihat teman-teman ya, capnya warna slightly pato dengan logo vellet warna putih ya. Jadi ya itu teman-teman spesifikasi, desain dan teknologi yang dipakai vellet di raket ini. Dan kita lanjut, kita cek di mesin kita. Yuk kita cek ya. Pertama saya ingin cek woven TJ Power ya. Oke, dengan slingshot teknologinya.
Oke, teman-teman, timbangan menunjukkan 86 gram, jadi sesuai ya dengan yang mereka klaim. 3G. Oke, next kita coba. Seberapa besar swing weight yang dihasilkan untuk yang Woven TJ Power? Oke, nilainya cukup lumayan besar, adalah 84,5 kilogram per sentimeter persegi. Nah, sekarang untuk meyakinkan kita cek balance poinnya biar kita meyakinkan tipenya apa sih gitu kan. Oke, kita cek. Ya, balance pointnya ada di 290 teman-teman. Jadi memang ada yang bilang even balance, ada yang bilang slightly headlight, terserah. Memang patokannya tidak jelas, tetapi hasil menunjukkan 290. Sedangkan untuk menunjukkan ya apakah itu head heavy atau apa, lebih mungkin saya bisa menyarankan feeling teman-teman di lapangan seperti apa, seperti itu ya. Oke, nextnya kita hitung yang Woven TJ 1000 ya teman-teman ya. Wow, oke. Beratnya 87,1. Jadi memang sesuai dengan 3U beratnya. Kemudian kita cek untuk swing weight. Oke, swing weight-nya memang didapatkan lebih tinggi dari yang tipe power. TJ 1000 kita dapatkan 87,5. Oke, next kita coba cek balance point-nya ada di mana. Oke, balance point-nya kurang lebih hampir sama teman-teman. Tadi 290 untuk yang power. Nah, yang 1000 ini ada di 291. Memang spesifikasinya ya ada yang bilang even balance, ada yang bilang slightly headlight. Seperti itu ya. Tapi kalau memang ya feeling sih memang ini even balance teman-teman ya. Oke. Jadi itu hasil cek kita. Yuk kita next selanjutnya kita masuk di kesimpulannya. Oke, now kita sudah dari awal kita lihat desain, spesifikasi dan teknologi yang dipakai di raket Woven TJ series ya. Series power dan series 1000. Kemudian kita sudah cek hasilnya juga, teman-teman sudah tahu dengan mesin ya. Hasilnya sudah kita lihat sendiri masing-masing semua. Dari power ya, kita yang power dulu dah. Power dengan balance point di 290 ya. Jadi memang spesifikasinya 295 plus minus 2 sedikit keluar ya, teman-teman. Kemudian performance swing ya 82 ya kan. Jadi memang tipe-tipe untuk bermain all round ya. Jadi tipe-tipe di raket di tengah ya teman-teman. Jadi teman-teman bisa bermain untuk main-main flashing lebih enak ya kan. Untuk bermain speed kenapa enggak gitu kan, karena memang dia enggak terlalu head heavy. Terus kemudian didukung oleh flexibility dari shaftnya yang middle gitu kan. Jadi memang lebih cocok untuk teman-teman yang suka bermain all around gitu kan. Untuk smash kenapa enggak kalau memang powernya dapat gitu. Oke. Itu untuk yang Woven TJ Power ya teman-teman ya. Kemudian untuk yang TJ 1000 ya. TJ 1000 memang dari balance point-nya yang 290-an juga. Kemudian swing weight performanya tapi cukup tinggi ya teman-teman ya. Jadi memang tipe-tipe untuk bermain speed ya teman-teman cocok nih pakai yang TJ 1000 ya. Jadi untuk bermain cepat ya kan, swing weight-nya cepat ya kan, keras tetapi nggak terlalu head heavy gitu kan. Jadi masuk ke even balance. Nah, apakah teman-teman juga bisa bermain kontrol? Kenapa enggak gitu ya? Karena kalau bermain kontrol kan perlu didukung oleh fleksibilitas shaft yang nggak terlalu fleksibel ya. Dimana ini juga sama dengan yang TJ Power,
middle ya, mid stiff gitu loh, bukan mid to stiff tapi middle ya kan, stiffness-nya, dan kemudian juga reference point 290 seperti itu teman-teman. Nah itu dari raket woven TJ series yang kita punya hari ini, oke? Dan itu merupakan series part ketiga atau yang terakhir dari rangkaian review raket velvet yang kita punya. Nah, kemudian pasti teman-teman bertanya berapa harganya untuk yang woven TJ series high end level gitu kan. Ya, memang harganya kita jual di e-commerce kita. Teman-teman bisa lihat di Bukalapak, Tokopedia, Shopee, JD.ID, Blibli.com dan lainnya, atau di Message Direct. Semua deskripsi ada di bawah video ini. Harganya adalah 1.500.000, ya kan? Nah, teman-teman bisa dapatkan paket ya, dengan harga segitu kita kasih paket. Apa aja paketnya? Paketnya kita kasih, nah ini cover ya, cover dari velvet. Kemudian kita berikan juga buat teman-teman grip bulat ya dari Prochem, grip karet ya teman-teman, grip karet. Kemudian kita kasih teman-teman juga senar Ultramax ya, Ultramax Turbo Nano 66 Plus dari velvet gitu. Kemudian juga kita berikan satu lagi nih teman-teman. Nah, kaos dari Prochem. Nah, itu yang teman-teman dapatkan bila teman-teman membeli dengan harga 1,5 juta gitu ya. Oh ya, teman-teman juga kita berikan pasang senar dan logo gratis ya untuk woven TJ series ini gitu. Tapi kita juga punya tawaran pada teman-teman bahwa kita juga punya paket harga 1,6 juta, ya kan? Apa bedanya? Oke, bedanya ini kita nggak berikan kepada teman-teman ya Ultramax Turbo Nano 66-nya, tetapi kita gantikan juga ke teman-teman adalah, nah, Yonex BG66 Ultimate dari Jepang. Ya, teman-teman bisa lihat untuk senar-senar Jepang itu tidak menggunakan plastik ya seperti ini ya. Mereka menggunakan bahan kertas ya teman-teman, ini kertas. Nah jadi memang di belakangnya tertulis bahasa Jepang yang mungkin teman-teman kalau yang bisa mengerti bahasa Jepang teman-teman tahu. Nah ini yang kita akan berikan dengan paket 1.600.000 per teman-teman semua ya. Jadi kita menggantikan paket velvetnya dengan BG Ultimate 66 Jepang gitu. Nah itu teman-teman bisa dapatkan di e-commerce atau WhatsApp Direct di description di bawah. Teman-teman bisa order, placement, kemudian payment, dan kita akan kirimkan raket ini ke rumah teman-teman seperti itu. Oke, teman-teman, di akhir part ketiga ini juga kita akhiri juga serial review untuk velvet raket ya, review dari raketnya velvet ya. Kita sudah ada 3, part 1, part 2 dan part 3 yang terakhir. Dan kalau teman-teman ada usulan, masukan, saran, atau teman-teman juga bisa berbagi pengalaman ya dengan kita di Fun Collection, teman-teman bisa tuliskan di kolom komentar di bawah. Siapa tahu nanti sarannya teman-teman, masukannya teman-teman, atau berbagi pengalamannya teman-teman, itu membuat kita juga berkembang ya. Saya harapkan apabila kita berkembang, kita juga bisa menyajikan review produk-produk yang lebih baik lagi, lebih banyak lagi, dan bisa memenuhi permintaan atau saran teman-teman semua di rumah, ya kan? Dan sekali lagi saya ucapkan banyak terima kasih pada teman-teman yang sudah stay tune terus di channel kita, channel kesayangan kita Fun Collection, dan kita akan ketemu lagi di review produk selanjutnya. Oke, bye. Salam sportivitas.